Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Anak Mama 35 yang akan membahas seputaran warung sembako. Oh ya guys, gimana nih cuacanya di daerah kalian nih guys? Di daerah saya baru saja turun hujan. Nah, kalau turun hujan itu di warung ada genangan kayak gini nih guys. Jadi kalau ada motor lewat itu agak ciprat ya guys, apalagi kalau motornya ngebut guys. Nah, suasananya udah mulai agak hening nih guys, karena tetangga di depan nih yang bos rongsok ini udah pulang kampung sama anak buahnya semua nih guys. Jadi suasananya udah mulai agak sepi, tinggal warga yang ada di kontrakan ini nih guys. Jadi suasana lebarannya udah mulai terasa nih guys, karena udah mulai sepi, udah banyak yang pulang kampung. Nah, semoga penjualan kita masih membaik ya guys, karena pelanggan-pelanggan kita banyak yang pulang kampung. Ya guys, di video kali ini saya akan membagikan tentang barang-barang apa aja yang laku keras ketika sedang mau musim lebaran nih guys. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang barang-barang yang laku ketika bulan puasa, nah sekarang kita barang-barang apa yang laku ketika menjelang lebaran nih guys. Nah, barang yang pertama adalah Fanta nih guys. Fanta sama Coca-Cola ini, cuman kebetulan saya adanya cuman Fanta aja nih guys. Nah, Fanta ini saya jual yang 1 liter itu 10.000. Nah, untuk satu kerat ini saya jual di harga 100.000 dengan isi yang 12 guys. Jadi lebih murah untuk kalau kita beli satu kerat gini nih. Kalau saya jual satu kerat ini 100.000, isinya 12, sedangkan kalau untuk satuan ini saya jual di 10.000 guys. Jadi lumayan jauh ya selisih harganya. Nah, yang kedua itu nih yang pucuk nih. Pucuk 1 liter plus 330 ml. Nah, saya jual itu di harga 12.000. Jadi ini lumayan nih guys, untuk menjelang lebaran nih lumayan laku keras nih guys. Nah, ini si Upi saya baru jual nih guys, cuman kayaknya belum ada yang laku. Jadi mudah-mudahan aja ntar pas mau lebaran barangnya habis ya guys. Nah, yang paling best seller di ketika mau lebaran itu di kacang kupas. Kacang kupas kayak gini nih. Nah, ini sengaja saya pisahin karena ini pesanan orang guys, tinggal 4, dia pesannya 5 cuman tinggal 4. Nah, kacang kupas ini saya udah habis kurang lebih hampir 2 bal berarti sekitar 200 bungkus. Nah, ini beratnya 350 gram, saya jual di harga 13.000. Nah, kalau untuk satu bal itu saya jual di 125.000, isi ya 10. Nah, ini udah laku keras dan saya udah nggak jual lagi karena di agennya udah naik 1.000, jadi saya nggak memutuskan untuk jual lagi. Dan resikonya karena udah mau lebaran, takutnya kita beli banyak cuman nanti barangnya nggak habis, jadi kita stop aja sampai di hari minggu ketiga puasa ya guys. Nah, kacang ini emang selama yang saya jalanin selama mau lebaran itu, mereka kalau awal-awal masih puasa itu masih, kalau kata bahasa orang sini sih, lelaura, entar mungkin nunggu harganya lebih murah. Padahal yang udah saya alamin itu ketika mau lebaran itu barangnya agak susah, jadi harganya ditaikin. Nah, saya juga minggu pertama sama minggu kedua itu di harga 13.000. Nah, mulai Senin kemarin saya jual di harga 14.000, cuman barangnya juga emang udah habis. Nah, misalkan ada juga mungkin bisa dijual di harga 15.000 karena menimbang resikonya yang ketika sampai lebaran gak laku, barangnya udah susah lagi untuk dijual. Jadi untuk kacang ini berdasarkan pengalaman yang saya alamin itu, kita harus kejar di minggu pertama sampai di minggu ketiga. Nah, untuk pembeli juga jangan berpikir kalau mungkin lama harganya bakal lebih murah. Jadi kalau ada uang mending dibeli di awal, itu sih tips dari saya. Karena yang sudah saya alamin bertahun-tahun begitu, saya yang nanti mungkin lama bukan mungkin murah, mungkin susah dan mungkin mahal guys. Nah, selanjutnya ya barang yang mau lebaran, menjelang lebaran naik daun itu ini nih. Sirup ABC mungkin untuk antaran, dan nanti ketika menjelang di hari lebaran itu lebih enak minum yang ABC Squash ini guys, karena segar. Nah, Marjan ini ngebutnya di bulan puasa, dia penjualannya jauh ketimbang yang ABC. Nah, untuk mau lebaran itu
barang yang mulai naik daun ini yang ABC nih guys. Jadi kemarin saya nyetok 8 karton, tinggal 3 karton. Nah ini barang ini misalkan gak habis juga nanti bisa kita jual di momen setelah lebaran ya guys. Jadi ada aja sih barang-barang yang laku ketika mau lebaran. Nah barang selanjutnya itu saya sih nggak jual biskuit kayak biskuit ini nih, ini untuk THR-THRan warung kita aja. Nah untuk biskuit ini saya dulu pernah jual, cuman sekarang saya memutuskan nggak menjual lagi karena menimbang untung sama kerugiannya lebih besar. Kerugiannya bukan dalam arti kata kita rugi atau gimana, cuman ketika barang itu setelah lebaran gak laku dengan harga yang lumayan mahal ya guys, di atas 20-30 ribu, sedangkan keuntungan yang kita ambil tetap 10%, jadi resikonya agak lumayan besar. Jadi saya memutuskan untuk nggak jual biskuit yang untuk lebaran guys. Jadi untuk teman-teman yang baru mungkin dipertimbangin kalau untuk mau jual nggak usah banyak-banyak, kita ambil momen yang sedikit-sedikit aja guys. Jadi saya berdasarkan pengalaman yang saya alamin, saya nggak berani untuk jual biskuit lagi karena kita saingannya juga agak berat sama minimarket ya guys. Mereka bisa banting harga karena emang mereka sekalian jual barang-barang yang lain. Nah kayak sirup marjan juga kita agak kebanting sama minimarket karena mereka jual di harga 19.800, sedang saya jual di harga 21.000. Cuman kembali lagi rezeki udah ada yang ngatur. Cuman kalau untuk bersaing untuk momen-momen seperti kayak puasa sama lebaran ini, saya rasa untuk minimarket kita nggak tahu mereka dengan modal beli banyak jadi harga murah atau gimana. Nah jadi untuk harga biskuit sama marjan itu kita nggak bisa bersaing ya guys. Cuman untuk tip aja, kalau untuk biskuit kaleng dipertimbangin lagi kalau mau jual biskuit yang kalengan, karena resiko sama keuntungan yang saya alamin itu lebih besar resiko kerugian karena barangnya kurang laku ya guys. Nah yang selanjutnya yang mau lebaran itu barang yang laku itu ini nih guys, gula yang kemasan. Saya pakai yang Rose Brand karena barangnya udah mulai agak susah juga. Nah ini mungkin untuk hantaran barang ini lagi naik daun nih di momen menjelang mau lebaran ya guys. Gula kemasan sama yang satu lagi. Nah kalau kemarin segitiga biru saya agak melempem penjualannya karena tukang-tukang kue itu beralih ke tukang gorengan. Nah gorengan itu biasanya mereka pakai yang terigu yang biasa aja nih, yang lencana merah atau yang payung. Nah untuk momen lebaran ini udah mulai naik daun lagi nih, udah mulai melesat. Saya sampai stok 2 karung untuk yang segitiga biru. Jadi momennya itu momen ketika puasa sama momen ketika lebaran itu agak berbeda ya guys. Nah ini kita harus stok banyak karena mereka suka beli keratan. Nah sama air yang ukuran yang mini-mini nih guys, karena momen lebaran kayaknya lebih cantik mejanya dihiasin sama air yang minimalis gini nih, yang 330 mili sama yang 220 mili. Nah itu stoknya saya ada di depan. Jadi momen ketika lebaran sama puasa itu beda ya guys. Nah ini stok teh pucuk saya. Nah ini air yang 330 mili, saya punya 3 merek, Sanqua, Le Mineral sama Aqua. Nah kalau untuk yang Cleo 220 mili barangnya kebetulan lagi habis, jadi saya stoknya yang Sanqua 220 mili, tapi dia yang botol ya guys. Nah ini yang botol nih, botol mini. Nah kayaknya yang Cleo nya kebetulan sudah habis. Nah sama ini nih guys, teh ini usahain kita punya stok karena mereka mau lebaran itu biasanya untuk para tamu teh kayak gini mereka belinya dusan, udah nggak satuan lagi, sama teh susu kotak untuk anak-anak. Jadi momen lebaran itu kita jangan samakan sama momen puasa. Mereka lebih cenderung belinya itu per dus.
Itu aja sedikit obrolan saya tentang barang-barang yang laku ketika menjelang lebaran nah guys. Oh ya guys, jangan lupa bantu like, comment, dan share-nya. Jangan lupa juga bantu subscribe-nya ya guys, biar channel anak mama ini makin berkembang dan info-info yang saya berikan juga dapat bermanfaat ya guys. Semoga dagangannya lancar, semoga usahanya lancar, dagangannya laris manis. Dan buat yang pulang kampung, semoga selamat sampai tujuan. Sampai berjumpa lagi di kampung di Tapos ini. Semoga semuanya balik lagi dalam keadaan sehat walafiat, karena niatnya silaturahmi ke rumah saudara ya guys. Kalau saya kebetulan warga pribumi, jadi saya enggak pulang kampung, dan kebetulan istri saya juga kampung sebelah, jadi kita nggak ada mudik-mudikan guys. Oke guys, videonya cukup sampai di sini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.